Metisa plana merupakan salah satu spesies ulat kantong yang pertama kali dideskripsikan oleh Francis Walker pada tahun 1883. Nama ini banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Awalnya, keberadaan Metisa plana tidak dianggap sebagai ancaman serius, tetapi seiring meluasnya perkebunan kelapa sawit, populasinya meningkat dan sering menimbulkan serangan pada tanaman. Larva hama ini memakan jaringan daun kelapa sawit sehingga mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis. Akibatnya, pertumbuhan tanaman terganggu dan produktivitas hasil panen dapat menurun. Oleh karena itu, Metisa plana kini dikenal sebagai salah satu hama penting pada tanaman perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Metisa plana mulai mendapat perhatian pada perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera, karena serangannya yang dapat menyebabkan kerusakan daun dalam jumlah yang besar. Larva hama ini hidup dalam kantong yang dibuat dari potongan daun dan memakan jaringan daun tanaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biologi dan ekologi dari Metysa plana ini atau ulat kantong. Nah, Metysa plana adalah ulat kantong dari ordo Lepidoptera dengan famili Psikidae dan dikenal sebagai salah satu hama defoliator utama pada kelapa sawit di Asia Tenggara. Serangannya berbahaya karena larva ini memakan jaringan daun sehingga tajuk tanaman berkurang dan produktivitasnya bisa turun. Dari sisi biologinya, siklus hidupnya terdiri dari telur, larva, pupa, dan imago. Pada kondisi yang terkontrol, daur hidup dari telur hingga dewasa rata-rata berkisar sekitar 103 hari, yang mana larvanya melalui 6 instar, dan setelah menetas, larva langsung makan dan membuat kantong pelindung dari potongan daun, serta bahan lain yang dibawanya sambil bergerak. Instar awalnya berkembang lebih cepat, sedangkan larva instar lanjut makin aktif membentuk kantong yang lebih besar dan lebih kokoh. Pada fase dewasanya, betina tidak bersayap dan tidak berkaki, tetap berada di dalam kantong, sedangkan pada jantannya itu bersayap dan terbang untuk mencari betina. Dan setelah kawin, betina meletakkan telur sekitar 200 hingga 200 butir di dalam kantongnya, lalu mati beberapa jam kemudian. Telur yang dibuahi berkembang menjadi larva muda di dalam kantong tersebut. Pupa jantan dan betina juga bentuknya berbeda, dan fase pupa berlangsung sekitar 8 sampai 12 hari. Dari sisi ekologi, Metysa plana ini sangat dipengaruhi oleh iklim tropis dan kondisi kebun. Serangga ini mampu menyelesaikan siklus hidup pada kisaran 20 hingga 36 derajat Celcius, tetapi tidak tahan terhadap suhu 16 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Waktu perkembangannya juga semakin singkat saat suhu naik, dengan kelangsungan hidup terbaik dilaporkan sekitar pada suhu 32 derajat Celcius. Gejala dan kerusakan akibat serangan kantung Metysa plana. Larva hama ini menyerang tanaman dengan cara memakan jaringan daun terutama pada anak daun. Gejala awal serangan ditandai dengan munculnya bercak-bercak kecil berwarna kuning hingga coklat pada permukaan daun akibat terkikisnya jaringan daun oleh larva muda. Seiring perkembangan larva, bagian daun yang dimakan semakin luas, sehingga daun tampak berlubang, mengering, dan hanya menyisakan tulang daun. Pada tanaman yang terserang, dapat ditemukan kantung-kantung kecil berbentuk lonjong yang menggantung pada daun atau pelepah sebagai tempat perlindungan larva. Kerusakan akibat serangan Metysa plana dapat berkembang dari ringan hingga berat tergantung tingkat populasi hama. Serangan berat menyebabkan defoliasi atau kehilangan daun dalam jumlah besar, sehingga tajuk tanaman terlihat jarang dan tidak normal. Berkurangnya luas daun hijau mengakibatkan proses fotosintesis terganggu, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan kemampuan tanaman dalam menghasilkan tandan buah menurun.
Pada tanaman kelapa sawit, serangan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi tandan buah segar yang cukup signifikan bahkan hingga beberapa tahun setelah serangan terjadi. Selain itu, tanaman yang mengalami defoliasi berat menjadi lebih rentan terhadap cekaman lingkungan dan serangan organisme pengganggu lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menyerang dan nilai ekonomi dari ulat kantung Metisa plana. Pertama, cara menyerang dari ulat Metisa plana, di mana ulat ini memiliki bentuk alat mulut tipe penggigit dan pengunyah. Alat mulut ini terdiri atas mandibula yang kuat sehingga mampu memotong dan mengunyah jaringan daun. Saat makan, ulat mengeluarkan bagian kepala dan kaki dari kantongnya, kemudian mengikis jaringan daun hingga hanya tersisa epidermis atau tulang daun. Serangan biasanya dimulai dari daun bagian bawah dan dapat menyebar ke seluruh tajuk tanaman. Kedua, nilai ekonomi dari Metisa plana, di mana Metisa ini termasuk hama penting pada perkebunan kelapa sawit karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Serangan berat dapat menurunkan kemampuan tanaman melakukan fotosintesis, sehingga pertumbuhan dan produksi tandan buah segar menurun. Kehilangan hasil akibat serangan berat dapat mencapai 20-40, bahkan lebih jika tidak dilakukan pengendalian. Selain menurunkan produksi biaya, pengendalian hama juga meningkatkan pengeluaran perusahaan atau petani, sehingga nilai ekonomi tanaman menjadi berkurang.